Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Bu Megawati ya, Ibu Banteng. Ini di suatu forum bersama dengan kader-kadernya. Jadi Bu Mega ini berpidato ya teman-teman, kemudian mengkritik kebijakan Pak Prabowo Subianto, presiden kita, ini mengenai makan siang gratis atau makan bergizi gratis ya, salah satu program Pak Prabowo. Jadi Bu Mega ini mengkritisi harga dari makan siang gratis itu yang mencapai 10.000 per orang. Intinya Bu Mega itu meminta Pak Prabowo untuk menghitung kembali. Kurang lebih kata-katanya seperti ini teman-teman, nanti kita akan lihat videonya. Mas Bowo tolong hitung lagi. Nah seperti itu. Biasalah dengan gayanya Bu Mega berpidato, teman-teman pasti tahu ya bagaimana ciri khasnya, bagaimana gayanya. Ya pokoknya seperti itu. Dan ini menuai sorotan teman-teman tentu saja dari netizen, dan banyak yang berkomentar mengenai hal ini, mengenai apa yang dikatakan oleh Bu Megawati gitu teman-teman. Makanya untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya seperti apa. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan 10.000 tuh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Nah itu dia apa yang dikatakan oleh Bu Mega ya di part yang memang menjadi highlight. Nah kita akan lihat bagaimana komentar dari netizen mengenai hal ini. Bu Megawati mengkritik program Pak Prabowo makan gratis untuk anak-anak karena anggarannya 10.000 per anak. Karena ibu sudah mengkritik presiden saya harus menanggapi selaku rakyat pendukung Bapak Presiden. Gimana nih tanggapannya? Yang pertama, program ini Bu masih langkah awal. Biarkan dulu, jangan dikritik. Biarkan dulu berjalan, setelah itu diadakan evaluasi. Apanya yang kurang, ayo diberikan masukan. Seperti itu Bu. Yang kedua, ini adalah rezeki dari Allah lewat program Bapak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Harus disyukuri meskipun 10.000. Meskipun sedikit harus kita syukuri daripada tidak ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedikit apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, ayo kita syukuri, maka Allah akan menambahnya. Tapi kalau kita kufur, maka Allah akan mengadabnya. Maka ayo kita syukuri dulu yang ada. Dan lagian sekarang Pak Prabowo ini masih bersih-bersih, masih menutup kebocoran-kebocoran yang ada di Indonesia, masih membersihkan tikus-tikus yang menggerogoti kekayaan Indonesia. Saya yakin kalau kebocoran ini sudah tertutup, tikus-tikusnya sudah ditangkap semua, saya yakin ke depan program ini akan ditambah. Saya yakin Indonesia akan semakin jaya. Iya betul itu, Pak Prabowo lagi sibuk bersih-bersih ya. Para koruptor ditangkap, kita bisa lihat sendiri di media. Wah itu banyak koruptor yang dibasmi dan itu sangat keren sekali teman-teman. Dan tentu saja pastinya Pak Prabowo ketika menjalankan program, ya pasti ada evaluasi ya. Tiap prosesnya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kita belum tahu ya bagaimana berjalannya seperti apa program makan bergizi gratis itu ya. Ketika ya dianggarkan 10.000 teman-teman. Setuju Mbak Wati, Mas Wowo itu kayaknya harus belajar ngitung lagi deh. 10.000 itu Mas Wowo hanya cukup buat beli nasi, lauk pauk dan sayur. Dan cuma cukup buat beli susu Mas Wowo. Lah buat kami ini, saya ini Mas Wowo,
pejabat yang suka korup. Mana bagiannya? Datanya mana? Yuk dipikirkan itu. Itu Pak, kata-kata orang yang nggak suka sama Bapak. Kalau untuk Bu Megawati ya Pak, ya mungkin nggak cukup Pak. Lah Bu Mega itu Pak, masaknya Pak, setik wagyu A5 Pak. Ya jelas nggak cukup kalau 10.000 Pak. Udah Pak, di skip aja Pak. Semangat Mas Wowo, Mas Gibran, lanjutkan makan siang gratis. Anak saya sudah mau sekolah Pak, tolong Pak makannya Pak. Terima kasih Pak. Iya benar, yang penting kita support ya program-program yang sangat baik, apalagi ini mengenai makan gizi gratis bagi orang yang sangat membutuhkan. Ini sangat berharga sekali yang mestinya patut disyukuri ya teman-teman. Dan pastinya ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya pasti diperbaiki. Dan hal tersebut udah dilakukan uji coba ya oleh Mas Gibran. Bagaimana prosesnya, bagaimana pembagiannya, bagaimana suasananya, seperti apa, sehingga ada evaluasi yang harus dilakukan. Nah itu dia. Mbak ini terkadang terlalu berlebihan menganggap dirinya lebih pintar dari siapapun. Ya mungkin kali-kali ibu yang ibu terlupakan adalah ibu banding-bandingkan 10 per satuan. Ibu nggak pernah berpikir apabila 10.000 itu dibuat secara borongan, tentunya harganya bisa lebih murah, itu bisa mampu loh Bu. Nah ya. Ya. Bisa jadi lebih murah. Jangan ganggu lah program presiden yang sudah ada. Gitu. Karena kebijakan ibu pun dari dulu tahu kok. Umur saya udah 58 tahun loh Bu. Saya tahu di masa-masa ibu. Tahu masa-masa Soeharto. Apa yang sudah ibu buat? Jual Indosat. Jual kapal Pertamina. Itu Hambalat, Timur Leste, coba, ya kan? Jadi janganlah Bu, terlalu menganggap orang yang selama ini belum diberi kesempatan itu lebih rendah dari pemikiran Anda. Gitu juga Mas Gibran, kita yang tua harus bisa loh Bu, terima yang muda-muda itu lebih mampu menghidupi perkembangan zaman yang begitu melesat. Itu dia Bu ya. Semoga ibu pun tidak hanya merasa kesannya arogan terus lah gitu. Mas, saya mesti kritik. Orang saya benar kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat apa? Baru ibu-ibu bilang, lah yo apa ibu ya? Salah Bu, kalau 10.000 cuma dapat tempe. Kebetulan kakak saya kan buka catering, usaha catering. Nah 10.000 tuh dapatnya ini Bu. Paketnya ini ada ayamnya, ada sayurannya, ada sambelnya. Kalau nggak ada ayamnya ya telur, tempe, sayuran sama sambel. Jadi salah Bu kalau 10.000 cuma dapat tempe. Ada nasinya juga, lupa. Nah hitung-hitungan ibu-ibu yang belanja buat keluarganya sendiri, jangan disamakan hitung-hitungan dengan orang yang belanja buat makan banyak orang. Umpama ini kakak saya dapat orderan 100 nasi, satu nasinya itu per porsinya dihargai 10.000. Nggak mungkin dong 10.000 dibelanjain dijual, 10.000 dibelanjain dijual. Ya 1 juta ini dibelanjain, modalnya berapa, untungnya berapa, kan mereka udah punya hitung-hitungannya sendiri. Jadi nggak sama Bu. Itu tadi menurut pengalaman saya atau yang saya lihat sendiri ya. Ya begitulah kalau masak banyak 10.000 dapatnya itu. Kalau teman-teman ada yang nggak percaya, masa 10.000 dapat ayam gitu. Silahkan kalian DM saya di IG atau di TikTok, bisa DM saya, nanti saya pesenin paket 10.000 catering dari kakak saya. Tapi bayar sendiri-sendiri loh ya, ini bukan Jumat Berkah, bayar sendiri-sendiri. Semakin tua perilaku nenek ini semakin lucu banget. Kok dia ngurusin makan siang gratis yang dicanangkan oleh Pak Prabowo? Bukan ranahnya nenek mengurusi makan siang gratis, itu programnya Pak Prabowo. Ngapain nenek ngurusin makan siang gratis? Tak berguna Nek, tak ada gunanya nenek mengurusi hal seperti itu. Nenek itu berkaca dikit lah. Selama nenek menjadi presiden, banyak aset di negara ini dijual semua ke luar negeri, termasuk pulau, Indosat, dan masih banyak lagi. Nenek itu janganlah lempar batu sembunyi tangan, seolah yang paling benar, seolah yang paling hebat, padahal nol besar. Jadi nenek itu tidak bisa membantu orang lain, minimal jangan membuat gaduh lah orang lain. Karena kami pusing melihat tingkah laku nenek itu, kok bisa nenek berkata hal seperti itu. Makan siang gratis Pak Prabowo gimana konsep? Seharusnya nenek itu berpikir dulu, dicerna dulu cara ngomongnya gimana ya kan. Jadi tidak pusing melihatnya.
Seharusnya nenek itu berpikir dulu lah sebelum berbicara. Orang partai PDIP aja yang nenek tempati saja tidak benar, kinerjanya gimana lagi? Kok masalahnya 10.000 loh? Dikatakan dapat apa? Nenggonku ya mbah Mega, iki 10.000 oleh sego pecel, ono endoke, ije oleh teh anget kuwi oleh yo tuh. Lah sampean iki dadi presiden iki ndek ben iki meneh nyopo? Nek ora Indosat didol karo pulo kuwi kejual, mesti podo ngerti kuwi. Indosat lagi. Bolo lan sedulurku, saya umur semene iki lucu-lucune gek ndang tobat nyoh tak bisa jadah dan sholat deket-deket ono maring gustine rasakan rasan besok tak tukokne kaca pisan ben iso sadar diri, sadar posisi. Banyak yang menghubungkan dengan masa pemerintahan Bu Mega ya teman-teman, yang memang intinya dari netizen apa yang sudah diperbuat oleh Bu Mega ya, kemudian dihubungkan lagi ketika masa pemerintahannya itu ada kebijakan-kebijakan yang memang bisa dibilang kontra ya teman-teman. Salah satunya itu disebut terus, yaitu Indosat ya. Dan tadi juga dijelaskan oleh netizen, angka 10.000 itu bisa mendapatkan makanan yang enak ya. Tadi juga ditunjukin, bahkan ada salah satu netizen yang menjelaskan bagaimana 10.000 itu bisa menjadi makanan yang dia tunjukkan. Tadi kan dilihat itu lauk pauknya, waduh enak banget ya. Selamat malam, ini ada lagi berita dari Ibu Megawati, kritik anggaran makan bergizi gratis 10.000 tak masuk akal katanya. Nah, coba Dinda jelaskan dulu seperti apa. Ya kan Dinda kan sekarang mengikuti itu masalah masakan gratis itu. Nah, coba gimana? Sebagai ketua umum Gerakan Cinta Prabowo. Oke, selamat malam untuk semua ya. Jadi gini, Bang Saleh ya. Saya sebenarnya prihatin dengan pernyataan tokoh negara seperti Bu Megawati ya. Seharusnya menghargai niat baiknya Pak Prabowo di tengah beban negara yang begitu berat saja ya, masih berpikir tentang makan bergizi untuk anak sekolah ya. Karena memang beban negara yang masih berat, maka dianggarkanlah 10.000 per anak ya. Kalau 10.000 kita ngitungnya beli makanan jadi di warung atau warung Tegal deh, ya nggak cukup ya. Tapi kalau kita masak dalam jumlah besar, otomatis bahan-bahan baku tadi semakin murah. Ingat dulu nggak Bang Saleh? Dulu kita LP saja satu hari itu 30.000 kan? Ya. Nah 30.000 berarti sekali makan itu 10.000 ya. 3 kali makan 30.000 ya. Itu pun masih dimakan dengan anak istri kan? Betul ya. Nah, itu cukup. Tentara sehat kuat, bisa perang kemana-mana ya. Jadi kalau ngitungnya cuma 10.000 itu nggak cukup, beli warteg aja nggak cukup. Tapi ini kan kita masak sendiri. Ada bagian-bagian yang tukang masak. Makanya uji coba pertama ini melibatkan TNI dan Polri yang biasa masak dalam jumlah besar ya. Semakin besar kita jumlah masaknya, semakin ringan bahan baku kita beli ya. Bahan baku menjadi lebih murah. Tadi salah satu penjelasannya seperti itu. Nah, dijelaskan ya teman-teman oleh loyalis Prabowo yang menyanggah apa yang dikatakan oleh Bu Mega dan bahkan merasa prihatin ya terhadap pernyataan dari Bu Megawati itu sendiri. Karena ya memang Pak Prabowo setelah dilantik menjadi presiden itu sangat sibuk sekali ya teman-teman. Di awal-awal juga korupsi pada ditangkap, kemudian kunjungan ke berbagai negara, kemudian Mas Gibran berkunjung ke beberapa daerah yang terkena bencana, kemudian uji coba makan bergizi gratis itu sendiri yang memang pastinya untuk rakyat ya, untuk memajukan Indonesia teman-teman. Nah itu dia komentar-komentar dari netizen mengenai pernyataan Bu Megawati tentang makan siang gratis. Yang jelas program yang baik harus didukung dengan baik, itu dia teman-teman, dan pastinya ada trial and error untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi demi memajukan Indonesia, demi membantu
anak-anak mendapatkan makan bergizi gratis itu sendiri. Dan itu perlu proses, tentu saja kita tahu itu. Dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia menjadi lebih baik lagi ya teman-teman, menjadi lebih maju di pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Itu dia teman-teman. Oke, saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.